Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya R Deluxe manual tahun 2013. Nah, ini tampilan sekilas ya, tadi dari sisi kiri, depan, serta sisi kanan. Nah, sekarang kita langsung saja mulai dari bagian depan, apa saja yang ada di Daihatsu Xenia ini ya. Nah, untuk lampunya dia kristal reflektor ya. Di sini ada lampu besar, lampu dim, di sini lampu kecil, nah di sini ada lampu sen. Nah, untuk sudah dilengkapi dengan fog lamp. Nah, ini fog lampnya kristal reflektor juga. Nah, di sini ada tambahan lampu DRL ya di bagian bawah. Terus habis itu ini grillnya ada satu list di bagian tengah lambang Daihatsu-nya. Nah, terus di bagian bawah ada kisi-kisi untuk menambah pendinginan pada mesin. Nah, terus untuk sebelah kiri lampunya kristal reflektor juga. Ini lampu besar, lampu dim, lampu kecil, serta di sini lampu sen. Bagian bawah fog lamp juga ini kristal reflektor. Nah, sekarang kita ke bagian kap mesin polos. Terus semprotan air wiper nih ada di sini, ada dua. Terus wipernya ada dua di bagian depan. Nah, sekarang kita ke bagian fender sampingnya. Nah, ini bagian fender samping. Kita ke bagian bawah. Nah, ini bannya ya. Ban depan ini sebelah kanan ukurannya mungkin sekitar 50% masih ketebalannya. Nah, untuk velgnya dia warnanya warna silver, bautnya ada 4. Nah, di bagian dalam rem depan sudah cakram ya. Terus habis itu untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 185/70 R14. Ini ada karet penahan lumpur. Nah, ini ada list body, ada tulisan deluxe-nya. Nah, terus untuk spion dia sudah elektrik, ada sennya. Tapi ini sewarna body, tapi dia belum ini ya retract ya. Nah, di sini ada antena radio, sudah ada tambahan talang air. Nah, terus untuk handle pintunya dia modelnya model tarik ya. Model tarik sewarna dengan body, ini ada colokan kunci. Nih, sewarna dengan body model tarik. Nah, untuk kuncinya sendiri terpisah dengan remote. Nah, ini remote-nya masih remote orisinil nih sepertinya. Nah, sekarang kita coba buka mobil. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, nah kita periksa. Nah, door trim, ini door trimnya. Nah, di bagian sini ada handle buat buka pintu, serta di sini buat lock unlock pintu. Nah, ini ada warnanya warna silver, tapi ini karena sering disenderin tangan jadi agak pudar karena pemakaian. Nah, terus di sini ada ada tombol buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Nah, bagian bawah ada kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada 3 cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa juga. Nah, di bagian sini kita perlu periksa juga nih, agak buram nih. Nah, nih nah, di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Sealer kita perlu periksa karena apa? Karena apabila sealernya itu cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, ini dashboard secara keseluruhan, nanti kita lihat satu persatu. Nah, sekarang kita mulai dari jok bagian depan dulu. Nah, jok bagian depan ini dia ada 2, terpisah antara jok supir serta jok penumpang. Nah, di joknya sendiri ini dia dilapisin dengan sarung ya, sarung semi permanen. Kondisinya juga masih lumayan oke. Nah, ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus ada seat belt 3.2 di bagian depan. Nah, terus untuk senderan jok supir ini sudah bisa reclining ya, bisa reclining dan bisa maju mundur. Nah, terus habis itu di bagian kolong kita perlu perhatikan juga, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, terus di sini ada pedal kopling karena dia manual, pedal rem serta pedal gas. Nah, di bagian sini ada handle jika kita mau buka kap mesin. Nah, di sini ada jika kita mau nge-scan mobil. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini buat pengaturan electric mirrornya. Nah, di sini ada tombol buat fog lamp depan seperti itu. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Nah, terus ke bagian sini, di sini ada buat buka tangki bensin. Nah, terus di bagian bawah juga jok perlu kita perhatikan, pastikan bahwa nih agak gelap nih, tidak ada karat nih. Nah, nih bagian kaki-kakinya, kaki-kaki jok tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir.
Oke. Sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat dashboard secara keseluruhan. Nah, di sini ada colokan kunci. Sekarang kita colokin saja kunci. Nah, oke, kita mulai dari cluster speedometernya sendiri. Nah, sekarang kita posisi on. Sekarang kita posisi starter ya, kita starter nih. Nah, pada saat starter mobil pastikan bahwa nyalanya itu jreng ya. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di bisa jadi akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah ya. Oke. Nah, terus di bagian sini mulai dari sebelah kiri, nah di sini ada indikator buat RPM mesin. Nah, di sini ada indikator buat kecepatan mobil. Nah, di sini seat belt tidak dipasang pada supir, dia nyala. Nah, di sini handbrake posisi on, posisi aktif, dia nyala. Nah, di sini ada MID, di sini ada kita lihat level ini bensin. Nah, di bagian sini ada panah ke kanan, berarti pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada jam digital. Nah, di sini ada kilometernya. Di kilometernya di 111.000. Nah, ini pengaturan buat jam digital dan di pengaturan buat merubah apakah di odonya atau di trip A atau trip B. Nah, terus kita ke bagian depan lagi, di agak depannya lagi dikit. Nah, di sini ada tuas. Nah, ini tuasnya ini bisa buat lampu besar, lampu kecil, terus lampu sen serta lampu dim. Nah, terus di bagian sini ada tuas lagi buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, terus kita maju lagi ke atas, ke depan lagi. Nah, ini setirnya kulit jeruknya juga masih bagus nih, bisa kita lihat nih. Kulit jeruknya juga masih bagus. Terus habis itu di bagian depannya pun juga masih bagus, sudah dilengkapi dengan airbag. Ini juga yang warna abu-abu tua ini juga masih bagus. Nah, terus kita ke samping. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC bagian atas, terus di sini ada kisi-kisi AC 2 kiri dan kanan. Nah, kita ke bawah lagi. Untuk audionya dia single din, bisa radio FM AM, CD, MP3, terus di sini bisa USB juga bisa, sama aux ini. Nah, di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka, tombol lampu hazard, terus habis itu pengaturan buat AC, di sini kecepatan AC, dan di sini buat suhu AC. Kita ke bawah lagi ada asbak, ada power outlet, ada tempat penyimpanan terbuka, terus habis itu ini tuas transmisi manual 5 kecepatan plus mundur. Nah, di sini ada handle handbrake, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada konsol tengah. Terus di sini ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat beltnya juga bisa kita lihat nih, kalau di bagian dalam ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, di sini airbag sudah dilengkapi dengan airbag, kisi-kisi AC. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini ada kisi-kisi AC nih, kisi-kisi speaker bagian pintu, cup holder ada 3 serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, ini tuas power window, di sini buat handle buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Nah, kita ke bagian atas. Di bagian atas ada handle tangan, terus ada sun visor sudah dilengkapi dengan cermin, tapi belum ada lampu dan tutupnya. Nah, terus di sini ada lampu baca, terus di sini ada spion, tapi belum ada level kesilauannya, pengatur kesilauannya. Nah, terus di sini ada sun visor bagian supir, tidak ada cerminnya. Oke, bagian depan mungkin kita sudah lihat secara keseluruhan. Sekarang kita buka dulu nih ininya, jendelanya nih. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tengah dan bagian belakang. Nah, ini handle modelnya model tarik, sewarna body. Sekarang kita buka, kita periksa. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Nah, di sini ada handle buat buka pintu, ini buat lock unlock pintu. Nah, di sini warnanya warna silver. Nah, di sini ada sedikit pudar-pudar nih karena pemakaian. Ini buat tuas power window, di sini jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, terus di sini ada kisi-kisi speaker, sama di sini ada cup holder 3 ditambah dengan tempat penyimpanan terbuka. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock ya, pengoperasiannya mudah, tinggal dengan jari. Nah, di sini ada sealer pintu. Sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, nah ini jok bagian tengah ya. Sekarang kita mulai dari bagian tengah nih. Nah, ini joknya nih dilapisin dengan sarung semi permanen ya. Dia mereknya MB-Tech nih, ada nih MB-Tech. Nah, terus senderan kepala
ada 2, bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Pelipatan bangku bisa 50-50 ke bagian depan. Nah, seat belt ada 3 titik nih, ada 2. Untuk penumpang tengah dia 2 titik. Nah, terus apalagi? Sekarang kita ke bagian sini. Nah, di bagian sini ada kantong penyimpanan. Terus habis itu ada cup holder lagi di bagian tengah 2. Nah, sekarang kita ke bagian samping sini. Nah, di bagian samping sini ini ada kisi-kisi speaker. Terus habis itu ada cup holder 3. Terus habis itu tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini tuas buat power window. Nah, di sini tuas buat buka pintu. Di sini buat lock unlock pintu. Nah, kita ke bagian atas. Nah, di sini ada handle tangan. Terus AC sudah double blower ya. Nah, ada 3 kecepatan. Kisi-kisi AC juga semua masih bagus. Nah, di sini ada handle tangan. Oke. Nah, terus habis itu apalagi ya? Sudah. Ini tadi udah ya cup holder ya. Oke. Nah, di sini juga udah cup holder. Nah, sekarang kita ke bagian baris ketiga ya. Nah, untuk baris ketiga ini bisa duduk 2 penumpang dewasa secara normal. Nah, di sini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku belakang yang baris ketiga ini 50% untuk senderannya serta 100% untuk bagian dudukan bawahnya. Nah, terus seat belt ada 3 titik nih. Ada 3 titik, terus habis itu ada di sini cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini juga ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, untuk lampu bacanya sendiri ini ada di bagian tengah sini. Oke. Nah, bagian tengah dan bagian belakang sudah kita periksa ya. Oke. Sekarang kita kena kesenggol. Sorry. Sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah, ini ada pengisian bensin ada di sebelah kanan. Untuk ban sendiri ini masih ada sekitar 70-80% masih ada. Nah, untuk velg dan ukuran ban juga sama, bautnya juga 4. Nah, cuman yang beda dia remnya belakang masih tromol. Nah, di sini ada karet penahan lumpur. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang sendiri ini ada air buat semprotan ya, air semprotan buat kaca. Nah, kaca belum dilengkapi dengan defogger. Nah, di sini ada ini apa namanya nih, wiper belakang ada 1. Nah, di sini ada list chrome di bawah kaca, ada tulisan Xenia-nya, lambang Daihatsu serta R. Nah, ini VVTi ya, mesinnya VVTi. Nah, di sini ada list chrome juga, tempat naruh plat. Di sini ada colokan kunci. Nah, terus ada sensor parkir ada 2, serta ini juga nih kalau masih mengeluarkan air dari ujung knalpot berarti ada salah satu indikator bahwa mobil kompresi mesinnya masih bagus. Ada mata kucing 2. Nah, sekarang kita buka pintu bagasi belakang. Nah, pada saat kita buka, kita periksa juga nih bagian pintu, sealer pintu serta tulangan bagian pintu, pastikan bahwa kondisinya itu masih oke ya. Nah, ini bagasinya. Nah, di bagian sini ada buat ini menurunkan ban cadangan yang ada di bawah sini. Jadi dia diputar dengan kunci roda. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini kondisi ban. Nah, ban di sini sekitar 50%-an ada nih, 50-60%. Nah, di sini ukuran ban sama. Sekarang kita periksa ke bagian ini. Nah, door trim kondisi masih oke. Child lock sudah dilengkapi. Nah, ini sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah, sekarang ini tampilan bagian belakang. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa bagian depan. Nah, depan door trim kondisi oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Sealer pintu ya. Nah, di sini kondisi bagian depan sama kondisi dashboard. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada tulisan Deluxe, di sini ada list. Nah, ini spion warna body sudah dilengkapi dengan sen elektrik tapi belum retract. Nah, ini ban, kondisi ban juga masih sekitar 40%-an. Nah, terus kita lanjut ke bagian mesin ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin di sini nih ada tuas, kita dorong ke atas. Nah, baru kita tarik ini. Nah,
Daihatsu Xenia ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, mesinnya ini sama persis dengan saudara kembarnya Toyota Avanza ya, yang 1300 cc. Nah, kita periksa saja nih di bagian kap mesin juga ada sealer. Pastikan bahwa kondisi sealer masih oke. Nah, di bagian dalam kap mesin juga kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas pada bagian mesin, kap mesin. Nah, bagian depan juga nih besi yang memanjang nih, kita sebut apron atau bullhead. Kita pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada bekas reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping juga, serta bagian chassis nih bawah juga kita perhatikan. Pastikan bahwa dia kondisinya juga masih oke ya. Nah, samping-samping sini juga. Nah, terus kita langsung lanjut apa saja yang ada di sini. Nah, bagian depan ini radiator, di sini tutup buat pengisian radiator coolant. Nah, kita ke samping sini. Nah, ini ada besi nih buat luas nahan kap mesin. Nah, di bagian sini ada ini tabung cadangan radiator coolant. Nah, di bagian sini ada tabung buat air wiper. Terus habis itu ini mesinnya. Bagian atas mesin ini ada filter udara buat pembakaran mesin. Nah, di bagian sini ada tutup buat pengisian oli mesin. Nah, kita ke bagian sini lagi, di sini yang warna kuning, kita ditarik, kita bisa lihat level oli mesin. Nah, ini akinya juga maintenance free, kondisi juga masih bagus, masih biru. Nah, di sini ada buat ini pengisian minyak rem. Nah, di sini ada kotak buat spring dan relay. Oke. Nah, mungkin ini saja isi mesinnya. Oke. Nah, bagi yang berminat terhadap salah satu stok yang ada di Zal Motor, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya R Deluxe manual tahun 2013, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta harga kami cantumkan di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil ya. Jangan sampai enggak. Karena dengan kita test drive mobil, kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil mulai dari rasa berkendara, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus habis itu koplingnya masih enak atau tidak, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih, pas di hook. Nah, ini stok kami juga bisa banyak nih stok kami, jadi bisa silakan test drive juga satu persatu juga boleh. Nah, terus letak kami ada di sini di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau di pos. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, napas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Nah, follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta dibagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.